Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, para guru besar, senior, dan sejawat yang hadir pada Dies Natalis FKUI. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Gen Z di dalam pendidikan tinggi, khususnya di dalam pendidikan kedokteran. Kita tahu bahwa UI sendiri dipimpin oleh 4 organ yang fokus pada hal-hal akademik, dipimpin oleh senat akademik, non-akademik terkait SDM dan keuangan oleh Majelis Wali Amanat, etik oleh Dewan Guru Besar, dan rektor sebagai pimpinan eksekutif. Gen Z kita ketahui merupakan generasi yang terlahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2010. Artinya ini adalah anak-anak kita yang saat ini berusia antara 16 tahun sampai dengan 29 tahun. Universitas Indonesia sendiri mungkin main stakeholder kita saat ini semuanya Gen Z, ya, terutama undergraduate student, ya, yang saat ini kita lihat student body kita 45.000, dengan yang terbanyak adalah female student berjumlah lebih dari 27.000 dibandingkan dengan student laki-laki. Kita lihat bagaimana perbedaan perilaku kebiasaan Gen Z terhadap teknologi digital dibandingkan dengan generasi yang lain. Sangat unggul jauh Gen Z, ya, sangat erat dengan Snapchat account, Spotify, TikTok, Instagram, Netflix dibandingkan generasi yang lain. Gen Z melihat bahwa pendidikan tinggi merupakan kata kunci untuk sukses, tetapi banyak Gen Z mengharapkan hal-hal yang berupa practical skills, kemudian digital first learning, dan mereka sangat membutuhkan mental health support. Ya, ini karena memang sejak kecil, sejak dilahirkan banyak bergaul dengan dunia digital, sehingga hubungan sosial Gen Z merupakan salah satu kelemahan. Inilah yang mungkin menyebabkan kerentanan dalam konteks mental health. Gen Z sendiri merasa online course, ya, digital learning, blended learning adalah keunggulan mereka. Mereka lebih preference di dalam dunia pendidikan untuk berinteraksi secara digital. Tetapi data yang sangat luar biasa kita melihat ada kesehatan mental yang sangat challenging pada Gen Z. Kita bisa melihat tingginya symptom of depression, anxiety, burnout, ya, pada student-student Indonesia dan juga student-student lain yang ada di dunia. Bagaimana mental health ini ternyata juga menjadi masalah bagi mahasiswa yang tergolong di dalam Gen Z. Oleh karena itu, bagaimana kita melakukan manajemen yang efektif dan strategi yang efektif untuk berinteraksi dengan Gen Z? Yang pertama, open communication. Menghormati otonomi mereka dan kreativitas mereka, kepemimpinan yang dinamis, digital integration, dan sangat memperhatikan kenyamanan serta kesejahteraan. Karena saya sampaikan tadi, ya, mereka sangat pragmatis, ya, concern tentang return on investment, terutama pada pendidikan tinggi, sehingga berharap bahwa setelah selesai kuliah, ya, masa depannya jelas, karir pathway-nya jelas. Bagaimana Gen Z menyikapi dunia pendidikan? Ya, mereka 51% belajar dari melakukan dengan melihat contoh. Hanya 12% mereka mau mendengar, khususnya dalam classroom lecture.
Oleh karena itu paradigma kuliah itu harus dibuang jauh-jauh ya pada pendidikan tinggi saat ini, karena Gen Z ya sangat berbeda, ya shift to skills and employability, ya hands-on experiences, industry project, career preparation itu mereka sangat senang. Ya, oleh karena itu penting sekali ya kita di kampus juga harus memperhatikan mental health services. Kalau di UI ya ceritanya teman-teman PLK, security, dalam setiap minggu mereka hampir selalu menemukan adanya tentamen suicide dari student. Sebuah studi dari Fakultas Psikologi melibatkan 800 subjek, paling tidak menemukan 30% subjek pernah merasa ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nah inilah ya bagaimana potret ya mental health ya student-student kita yang sangat penting kita perhatikan. Ya ini ya kita bagi untuk sukses kita berinteraksi career focus program. Jadi kalau dokter harus jelas kita mendidik mereka untuk menjadi dokter apa, family physician, medical specialist, scientist, militer, atau ASN, dan lain-lain. Transparan financial information. Oleh karena itu penting sekali ya hal-hal terkait UKT misalkan. Mental health support, pembimbing akademik, terutama di Fakultas Kedokteran yang kuliahnya sangat-sangat padat. Ya, pembimbing akademik adalah coach, bukan dosen, mentor, coach, selalu melakukan coaching. Ya, kita lihat ini trust. Ya, kalau raising tuition cost menyebabkan mereka distrust. Jadi tidak heran ketika tuition fee naik, UKT naik, pasti mereka demo. Ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan sehingga mereka merasa nyaman, sejahtera, karir pathway-nya jelas, mereka diajarin practical skill yang sangat penting untuk prakteknya nanti. Communication styles ya dosen harus straight to the point. Dia menggunakan media sosial lebih disenangi. Ya, komunikasi yang dua arah. Dan yang tidak kalah penting adalah case study untuk mempelajari ethical sensitivity. Inilah bedanya dunia kedokteran dan yang lain. Ada ethical sensitivity yang harus dibangun sejak bangku pendidikan. Karena dunia kedokteran ada dunia menjunjung tinggi etik, kompetensi, dan profesionalisme. Ya harus ya sekarang di FKUI ada modul EEP 1, 2, dan seterusnya. Sehingga mahasiswa terekspos kasus-kasus yang melatih empati mereka, melatih etik ya, sensitivitas etik. Oh, kalau kasus seperti ini ada potensi masalah. Kalau kasus seperti ini ada potensi sengketa medik dan lain-lain. Bagaimana UI menyikapi ini? Ya, kalau kita lihat dari sasaran strategis, ya global competitiveness, improving education access and quality, ya cultural transformation, empowering entrepreneurship. Di Komisi 1 kami sangat concern dengan soft skill development program mahasiswa. Apalagi dokter sebagai good communicator, care provider, community leader, manager, and good communicator. Itu sangat penting soft skill. Mental health program ya. Sehingga di dalam program-programnya kita mengawal betul program-program PSAU, PSAF, PKKMB sekarang bahwa mahasiswa diterima harus dalam kondisi bahagia. Mereka senang diterima di universitas yang dibanggakan. Mereka senang diterima menjadi mahasiswa world class universities. Nggak boleh ada perasaan mereka tertekan, mereka terintimidasi, sehingga maladaptasi ini menyebabkan banyak mahasiswa mengalami mental health problem. Termasuk di Fakultas Kedokteran. Kita sangat-sangat concern soal ini. Bagaimana pembimbing ada akademik, badan konsultasi mahasiswa, dan juga tidak boleh dilupakan adalah kegiatan ekstrakurikuler. Dan inilah yang akan melatih soft skill mahasiswa ya sehingga mereka menjadi tough, menjadi kuat ya terutama menjadi calon-calon dokter yang 5 star doctor ya good communicator, good community leader, good manager, care provider. Nah, itu saya kira
dan good decision maker. Yang bisa saya sampaikan, ya bagaimana kita sebagai dosen, ya tentunya harus ya bisa menyesuaikan diri dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang merupakan generasi Z. Tetapi di balik semua challenge, opportunity-nya sangat besar. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang sukses dengan mengandalkan tenaga-tenaga SDM dari Gen Z. Dan tentunya Gen Z juga bisa menjadi dokter yang baik, menjadi pemimpin masyarakat yang baik, asalkan kita mendidik dengan cara yang tepat, inspiring dan empowering mereka untuk menjadi dokter yang baik untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.